Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Lemes banget nih kayaknya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu hadir malam ini. Pasti ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan buat Bapak Ibu sekalian ya. Tepok-tepok kiri kanannya, hey hey. Jangan ngantuk. Hari ini ada pesan Tuhan loh. Oke. Bapak Ibu, kenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang belum kenal siapa saya. Perkenalkan, halo semua, nama saya Januar. Halo Januar, ya jadi kalau kita ketemu nanti di jalan, tolong panggil saya. Iya Janu, panggil saya Janu. Ya, jadi saya melayani khususnya di Ibadah Anak Muda, Bapak Ibu. Dan malam hari ini saya dipercaya sama Mami untuk membagikan firman kepada Bapak Ibu semua. Boleh ditampilin slide-nya? Cering, oke. Hari ini saya dapat tema dari Mami adalah memiliki hati Bapa dan hati anak, Bapak Ibu. Pada saat saya baca WhatsApp dari Mami, saya terintimidasi. Karena Bapak sudah tidak ada, anak juga belum punya Bapak Ibu. Ya ada papa mertua baru punya 3 bulan ya Pak. Masih baru jadi papanya ya. Cuman saya percaya saya mengutip dari kata-kata pembicara doa malam kita minggu lalu Bang Jeremy. Dia bilang kan orang yang berdiri di depan Bapak Ibu tuh hanyalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi jangan pandang siapa yang membawakan firman-Nya, tapi pandang kebenaran firman-Nya. Amin? Amin. Oke, kita mau mulai firman-Nya hari ini. Sebenarnya bulan ini cukup menyedihkan buat kita semua ya. Bukan karena berita tentang pelantikan presiden ya, itu berita yang menyenangkan ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar di awal bulan Oktober ini ada 2 kasus anak muda masih kuliah bunuh diri Bapak Ibu. Tadi juga Willy ada sempat doain ya untuk kasus beberapa anak muda yang mau bunuh diri. Jadi kasus yang pertama itu umur 18 tahun kuliahnya dekat sini di Grogol. Universitas Tarumanegara. Masih umur 18 tahun, masih mahasiswa baru loncat dari gedung parkir lantai 6 Bapak Ibu. Satu lagi kasusnya anak muda juga 23 tahun, sedih sekali saya pada saat membaca beritanya. Sama loncat juga dari gedung kampusnya di Universitas Petra, padahal Universitas Kristen Bapak Ibu. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata dia adalah anak dari seorang pendeta Bapak Ibu. Itu pun akhirnya mendorong saya untuk mencari tahu beberapa hal tentang mahasiswa bunuh diri ini dan malah keluar berita lainnya. Jadi mungkin yang gak sempat ke blow up, jadi di awal bulan Oktober ini aja itu sudah ada 2 mahasiswa lagi di Semarang yang bunuh diri dan satu lagi di Surabaya di Universitas Ciputra. Bunuh diri juga Bapak Ibu, masih muda semuanya. Dan kalau kita boleh di next slide PPT-nya, saya sempat cari tahu Bapak Ibu angka bunuh diri di Indonesia itu dari 2014 sampai 2003 tuh angkanya meningkat secara tajam terutama dari 2020 sampai 2023. Ya miris sih sebenarnya ya. Bahkan kalau misalkan kita next slide lagi, walaupun nggak dikasih tahu sebenarnya berapa banyak anak muda yang bunuh diri, tapi yang jelas survei mengatakan, ini bukan saya mengatakan ya Bapak Ibu ya, tapi survei mengatakan 19% anak muda di Indonesia itu rentan umurnya dari SMP sampai kuliah itu pernah berpikiran untuk melakukan bunuh diri. Berarti Bapak Ibu teman-teman bayangin kalau misalkan saya punya 5 anak, 1 dari 5 anak saya tuh pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Dan 45% pernah melakukan self-harming. Self-harming tuh Bapak Ibu jadi usaha untuk melukai diri sendiri. Ini mungkin kalau anak-anak youth yang sering ngomong tuh buat barcode di tangan, jadi suka cutter-cutter tangannya sendiri ya. Itu 45%, jadi 1 dari 2 anak melakukan itu Bapak Ibu. Ya entah alasannya mungkin bermacam-macam ya, ada yang ya saya baca sih ada yang stress release, ada yang dia merasa karena tekanan dari luar, dia mengalihkan tekanan itu dengan cara melukai diri sendiri gitu ya. Saya nggak pernah cobain juga. Ada yang mungkin karena cari perhatian, tapi ini menjadi sebuah permasalahan baru ya mungkin ya. Mungkin di zaman dulu Bapak Ibu nggak ada tuh kasus bunuh diri yang kedengeran gitu ya.
Makanya nggak heran Bapak Ibu kalau misalkan ya sekarang kan rata-rata anak-anak yang sedang berkuliah SMA itu kan generasinya Gen Z ya Bapak Ibu ya. Gen Z ini katanya dibilang sebagai generasi strawberry. Pernah dengar Bapak Ibu generasi strawberry? Enggak ya. Jadi generasi strawberry pernah lihat buah strawberry ya, minimal di pasar ya pernah ya. Ya kan? Strawberry kan buahnya tuh kalau dari luar tuh kalau dipek-pekin kan selalu warnanya merah, cerah gitu kan. Tapi kalau misalkan sekali dikasih tekenan, bengek gitu kan. Nah itu anak-anak muda. Jadi nggak bisa dipungkiri mereka tuh bukan yang di sini ya. Di sini mah nggak ada yang mau bunuh diri kan? Amin ya. Nggak ada yang mau bunuh diri kan di sini ya. Kalau ada langsung kita kasih perhatian khusus ya malam ini ya. Tapi di luar kreativitasnya sangat terlihat Bapak Ibu. Kalau misalkan lagi rapat-rapat anak youth gitu ya, anak-anak youth tuh kalau kasih ide luar biasa kreatif-kreatif idenya. Tapi sekalinya galau Bapak Ibu ya Tuhan Yesus. Janganlah ibu deketin anak-anak lagi galau tuh. Tuh letih, lemah, lesu, lunglai, lewat lah pokoknya lah. Lebih parah daripada itu ya. Nah, emang kagak ya ibaratnya kita juga nggak bisa menghakimi kenapa bisa jadi generasi strawberry ya Bapak Ibu ya. Cuman saya percaya satu hal, boleh di next slide. Aku percaya ada satu faktor Bapak Ibu yang menjadi penentu kenapa anak-anak bisa sekarang tuh selemah itu mentalnya. Yaitu adalah orphan spirit Bapak Ibu. Jadi kalau ditranslatein namanya adalah roh yatim piatu. Ini bukan roh yang jadi ada anak yatim ya, anak-anak yatim meninggal terus habis itu jadi roh gentayangan. Bukan ya Bapak Ibu ya. Kalau kayak gitu mah enak, tinggal kita tengking dalam nama Tuhan Yesus rohnya kelar gitu, hilang ya. Tapi roh yatim piatu adalah sebuah kondisi di dalam jiwa seseorang yang merasa kalau keadaan dirinya adalah seorang yatim piatu. Ya walaupun dia nggak yatim piatu. Jadi dia merasa kayak gak ada yang bisa deketin, gak ada yang bisa saya berbagi duka gitu atau gak bisa berbagi cerita. Padahal orang-orang di sekitarnya mencoba untuk approach dia, mencoba untuk mendekati dia, mencoba untuk menanyakan kabarnya. Cuman dia membangun tembok sendiri dan mengatakan, enggak deh kamu gak bakal ngerti apa perasaanku. Enggak lah kamu gak bakal ngerti aku kenapa begini, kenapa keputusan begini. Jadi dia sudah membuat tembok di dalam dirinya yang mengatakan, aku gak butuh siapa-siapa. Jadi pada saat ada tekanan datang, tidak punya teman cerita, ayunan tali lah yang menjadi temannya mereka. Gedung parkir lantai 6 lah yang menjadi temannya mereka. Disclaimer ya Bapak Ibu ya, hari ini kita bukannya untuk menghakimi Gen Z. Karena fun fact-nya saya juga seorang Gen Z Bapak Ibu. Jadi saya lahir 1997 dan itu adalah ambang batas dari generasi Gen Z. Tapi saya nggak mau dicap Gen Z, saya adalah milenial mepet Gen Z ya Bapak Ibu ya. Karena Gen Z jelek banget kayaknya ya. Sampai ada berita, saya kemarin nggak sengaja nemuin artikel kalau misalkan banyak perusahaan sekarang berbondong-bondong memecat Gen Z dengan 10 faktor. Ya, mereka nggak bisa kerjasama lah dan segala macam. Jadi aku bukan Gen Z, aku milenial mepet Gen Z. Oke, boleh di next slide? Ya, kita mau baca firman-Nya Bapak Ibu di Maliaki 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Bapak Ibu. Jadi aku percaya salah satu faktor penyebab kenapa orphan spirit bisa ada di kalangan anak-anak muda. Bahkan sebenarnya nggak cuma anak-anak muda ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kadang ada yang punya orphan spirit itu yang kalau di komsel ditanyain kabarnya gimana, sudah didoakan berkali-kali tapi tidak ada perubahan. Nah itu orphan spirit tuh Bapak Ibu. Nah aku percaya salah satu faktornya adalah ketiadaan bapak. Jadi peran bapak itu adalah penting untuk supaya anak-anak gak punya roh yang namanya yatim piatu ini Bapak Ibu. Bahkan aku percaya kalau misalkan kita baca di Mazmur 86, kita gak perlu buka, percaya aja sama saya ya. Karena panjang Mazmur 86. Tapi di situ ditulis kalau misalkan Allah mengadili para pemimpin yang bahkan tidak peduli dengan kepentingan anak yatim atau yang tidak punya bapak. Jadi Allah sangat concern dengan masalah ketiadaan bapak ini. Oke.
Iya, jangan. Oh ya, hati Bapa dan hati anak sama penting ya. Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi bapak harus kembali kepada anak. Cuman ada satu yang kadang kita lupa. Kan di SPK ada hati bapak ya, tapi nggak ada pelajaran hati anak ya. Jadi ternyata ini sama pentingnya. Jadi hati anak-anak pun harus kembali kepada bapaknya. Makanya judul firman yang saya bawakan hari ini adalah memiliki hati bapak dan hati anak. Bapak Ibu percayalah kalau misalkan firman ini bukan cuma buat bapak-bapak yang ada di sini. Jadi kayak mungkin ibu-ibu, hari ini firmannya hati bapak hati anak nih. Udahlah saya balik aja lah ini buat bapak-bapak. Enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap daripada kita orang percaya itu memiliki peran sebagai bapak. Entah dimanapun kamu ditempatkan, pada saat kamu menjadi pemimpin, kamu dipercaya untuk megang komsel, kamu dipercaya untuk megang kompak, kamu dipercaya untuk megang pemuritan, anak-anak mentormu itu adalah anakmu. Entah itu laki-laki atau perempuan, setiap daripada kita harus memiliki hati bapa dan hati anak ini. Karena dengan adanya hati bapa, anak-anak bisa bertumbuh. Jadi kalau misalkan gereja tidak punya hati bapa dan hati anak ini, sorry to say, gereja juga gak bakal bisa bertumbuh. Kalau komselmu sekarang ini lagi stuck, coba dikoreksi atau coba dievaluasi. Selama ini mungkin komselnya belum punya hati bapak dan hati anak ini. Oke? Kita boleh di next slide lagi. Klik. Oke. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu sebuah contoh yang menarik tentang hati bapak dan hati anak dari Alkitab ya. Di zaman dahulu kala, udah nggak dahulu kala banget sih ya, tapi pada saat jemaat mula-mula Bapak Ibu ada dua kota lah ya istilahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab di Perjanjian Baru ada surat Korintus, ada surat Tesalonika. Jadi sebenarnya dua kota ini adalah kota di mana awal-awal gereja mula-mula didirikan, mereka ini ada Bapak Ibu. Mereka dua kota ini, anggaplah kota Jakarta dan kota Bekasi lah ya. Jadi si Korintus dan Tesalonika ini tuh sama-sama dibapai sama satu orang yang sama. Ada yang tahu siapa bapaknya? Paulus, betul. Jadi Paulus membapai kedua kota ini, semua kenal Paulus lah ya. Nggak mungkin dia pilih kasih yang satu dikasih yang satu enggak ya. Saya percaya Paulus punya hikmat untuk mempunyai hati bapa di dua tempat ini. Tapi memiliki output yang berbeda. Kalau kita slide, jadi sebenarnya keadaan di next slide, keadaan jemaat di Korintus pada saat itu adalah, kalau kita baca nih, kalau Bapak Ibu lagi penasaran gitu ya, kita bisa baca di 1 Korintus 5 sampai 1 Korintus 9 itu banyak banget teguran Paulus. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu gimana caranya syarat-syarat, atau bukan syarat-syarat ya, pendoman hidup untuk jadi seorang Kristen yang baik dan benar, baca di Korintus. Karena di Korintus orang-orangnya nggak ada yang benar, makanya ditegur sama Paulus. Jadi ini keadaannya, aku bacain ya. Yang pertama adalah hidup dalam percabulan. Jadi walaupun dibapai sama Paulus, kota-kota atau orang-orang yang ada di dalam Korintus itu melakukan percabulan. Dan yang mengerikan lagi kalau dibaca di 1 Korintus 5 ayat 2, di situ bahkan ditulis kalau dosa percabulan yang ada di antara mereka itu bahkan gak ditemukan sama orang manapun di dunia ini, bahkan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka lebih parah daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terus habis itu hidup dalam perpecahan, mereka saling rebut harta satu sama lain, bahkan terjadi korupsi dan nepotisme. Kalau ibu-ibu baca itu tuh jadi ada yang padahal dia ditetapkan jadi hakim tapi pilih kasih dalam menghakimi. Dikuasai sama hawa nafsu, penyembahan berhala, tidak perpuluhan, Bapak Ibu itu juga ditegur sama Paulus. Dan menganggap remeh perjamuan kudus. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar waktu kita perjamuan kudus, harus punya hati yang benar ya. Gak boleh main-main sama perjamuan kudus, bahkan gak sedikit dari antara mereka yang sakit dan meninggal. Nah itu yang melakukan tuh jemaat di Korintus. Jadi Paulus saking begitunya kesel sama jemaat di Korintus, mereka negor jemaat di Korintus. Dan inilah keadaan mereka pada saat itu. Satu lagi yang dibapain juga sama Paulus, ini adalah jemaat di Tesalonika Bapak Ibu. Nah ini, boleh di next slide. Justru malah keadaannya, belum, di back lagi. Nah keadaannya malah berkebalikan 180 derajat. Jadi jemaat di Tesalonika tuh melakukan setiap pekerjaannya dengan iman.
Bahkan ditulis didasari sama kasih. Mereka penuh ketekunan dan pengharapan dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Padahal ini masih jemaat mula-mula ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal bapaknya sama. Ini tuh sama persis dengan kisah yang tadi aku ceritain, ada anak pendeta bunuh diri. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang dapat broadcast-annya juga ya. Tapi itu kalau dari broadcast yang saya dapat videonya itu papanya adalah seorang pendeta dan kesaksian. Dan dari kesaksiannya tersebut saya simpulkan kalau ayahnya itu melakukan perannya sebagai bapak. Bahkan di hari sebelum anaknya bunuh diri, bapaknya tuh masih mengajak untuk doa bareng malamnya. Jadi bapaknya tuh melakukan peran bapak. Tapi anaknya tidak punya hati anak. Di next slide kita mau baca firmannya di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Ini sampai 16 aja mungkin karena 17 kepanjangan. Kita mau baca yang laki-laki ayat genap, yang perempuan ayat ganjil. Oke? 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 16, sebab itu aku menasihi kamu, turutilah teladanku. Jadi Bapak Ibu, Paulus sudah menganggap jemaat Korintus seperti bapaknya sendiri. Jadi ini surat Paulus buat jemaat Korintus, dibilang di ayat 14, hal ini kutuliskan kepadamu, jadi teguran-teguran ini aku tuliskan kepada kamu jemaat-jemaat di Korintus, untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Kan kita tahu kalau bapak yang mengasihi anaknya pasti menegur kalau anaknya salah ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, jadi Bapak Ibu ternyata hubungan bapak dan anak di Korintus atau hubungan Paulus dengan jemaat Korintus itu terputus. Disebabkan karena jemaat-jemaat di Korintus itu lebih menyukai firman atau pengajaran-pengajaran, di sini tulis beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Ini adalah firman yang mereka suka dengar tapi dipilih sama mereka. Jadi tebang pilih lah ya. Kita nggak bisa pungkiri ini pun terjadi di sekitar kita. Ada orang yang kalau firmannya temanya tentang berkat, tentang kesembuhan, matanya melek ya. Tapi giliran temanya tentang perpuluhan, mulutnya yang melek, muap ya gitu ya. Tapi ini yang dialami sama jemaat Korintus, karena mereka pilih firman yang mereka mau dengar, tapi yang gak suka mereka dengar mereka keluarin. Mereka menolak pembapaan dari Paulus, gak punya hati anak yang mau ditegur, akhirnya terjadilah yang kita baca di slide sebelumnya Bapak Ibu. Sementara kalau yang di Tesalonika, boleh tolong di next slide. Kita mau baca di 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. 2, 3 bersama-sama. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan. Amin. Kalau Bapak Ibu agak bingung, ini konteksnya sebenarnya sama-sama Paulus nulis surat buat jemaat di Tesalonika, tapi dengan nada yang berbeda. Di sini tuh nadanya Paulus tuh kayak, kamu udah jadi saksi aku udah melakukan adil sama kamu. Jadi kayak Paulus tuh ngasih tahu kayak ke kita nih yang baca kayak, anak-anak ini nih anak-anak baik gitu. Aku udah perhatiin dia baik-baik gitu. Dan bahkan kalau kita baca lanjutan-lanjutannya, jemaat di Tesalonika tuh bahkan memperhatikan kebutuhan Paulus. Jadi bedanya apa sama jemaat di Korintus? Yang ini punya hati anak. Yang ini punya hati mau mendengarkan teguran dari bapaknya, yang ini punya hati untuk mau berubah sesuai dengan arahan bapaknya, makanya ada pertumbuhan yang pesat dari jemaat-jemaat di Tesalonika. Bahkan sejarahnya mengatakan kalau Tesalonika itu menjadi sepusat dari kekristenan untuk negara-negara sekitarnya. Jadi kalau misalkan gereja ini mau bertumbuh pesat, inilah rahasianya, punya hati bapa dan punya hati anak Bapak Ibu.
Nah, apa yang berbeda? Selain itu juga adalah peran Bapak Ibu. Jadi kita hari ini kita mau belajar tentang peran seorang bapak dan peran seorang anak. Ada 3 poin yang aku mau bagiin Bapak Ibu hari ini. Next slide. Yang pertama adalah peran bapak dan anak. Bapak harus mengayomi anak dan anak harus mau diayomi Bapak Ibu. Jadi ini adalah peran penting. Ingat ya, kita semua adalah bapak. Tepuk-tepuk kiri kanannya, kamu bapak loh. Jangan lupa ya. Walaupun kamu wanita, kamu juga bapak loh. Walaupun kamu masih muda, kamu juga bapak loh. Ya, suatu saat anak-anak ini pun akan membapai anak-anak rohaninya, aku percaya. Bapak harus mengayomi anak dan anak harus mau diayomi Bapak Ibu. Pengayomannya tuh maksudnya kayak gimana sih? Kita percaya seorang bapak tuh harus melindungi anak-anaknya, betul? Harus mengayomi. Mengayomi kan artinya kan kayak aku lindungi kamu, aku ayomi kamu dari segala macam masalah gitu kan. Nah, pengayomannya dalam bentuk apa? Ternyata yang penting untuk dilakukan seorang bapak adalah memberikan pengayoman dalam bentuk doa Bapak Ibu. Jadi, hai kamu bapak-bapak yang sudah punya anak, jangan lupa untuk mendoakan anak-anakmu. Hai kamu yang sudah punya anak rohani, kalau tidur jangan langsung bobo. Ingat-ingat doain anak rohanimu. Nah, sebagai seorang anak pun harus mau diayomi sama bapaknya. Kalau misalkan gak mau diayomi itu misalkan kayak gimana Bapak Ibu? Dibilangin, kamu jangan pulang malam ya. Itu kan sebenarnya bentuk perlindungan dari seorang bapak ya. Tapi anaknya bandel, enggak anak aja, saya kan punya teman-teman dan kehidupan malam yang luar biasa itu gitu ya. Pergi dia. Nah itu salah satu hati yang tidak mau diayomi. Kalau misalkan peran ini hilang Bapak Ibu, anak-anak akan tumbuh dengan ketiadaan seorang bapak. Akhirnya tidak akan pernah berpikir kayak, oh aku punya bapak dan punya tempat untuk aku kembali pada saat aku mendapatkan sebuah masalah. Kalau kita ingat perumpamaan anak yang hilang, itu pun aku percaya bapaknya adalah bapak yang baik. Makanya pada saat dia habis-habisan di negara orang, dia makan ampas babi, dia ingat, oh bapak saya mengayomi saya. Makanya dia punya hati untuk bisa kembali kepada bapaknya. Yang pertama Bapak Ibu, mengayomi. Bilang kiri kanan, jangan lupa mengayomi anaknya ya. Amin. Oke. Ya sama lah, saya juga sedang belajar untuk mengayomi mentor-mentor, anak-anak mentor saya ya. Kita sama-sama belajar, amin. Yang kedua Bapak Ibu, boleh di next slide. Oh ini ada ayatnya, saya lupa. Kita mau baca ada ayatnya Bapak Ibu. 2, 3, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab ya, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu yang menarik adalah yang saya belum mention tadi, di kalimat terakhir ayat 17b. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah Bapak Ibu. Jadi hati anak pada saat diayomi sama bapaknya, atau pada saat bapak mengayomi anak-anaknya, pada saat kamu berdoa untuk anak-anak rohanimu, pada saat seorang bapak berdoa untuk anak-anaknya, kalau dilakukan dengan hati yang ngegrutu ya, mungkin ngegrutu ya kalimat yang tepat ya. Dengan keluh kesah, dia bilang tidak akan membawa keuntungan bagimu. Karena aku percaya di sini pemimpin-pemimpin berjaga-jaga ini adalah seorang bapak buat anak-anaknya juga dalam konteks hati bapak dan hati anak. Jadi pada saat melakukan ini pastikan dengan penuh rasa syukur Bapak Ibu. Ingat-ingat terutama mungkin kalau bapak mendoakan anak ini lebih mudah ya karena ya ini darah dagingmu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan anak rohanimu, mentormu, yang PKS ya anak-anak komselmu, pada saat kamu doakan walaupun mereka membuat kamu kesal gitu ya. Mungkin ada yang dibilangin berkali-kali, enggak mudeng-mudeng gitu ya. Tapi lakukan dengan sukacita, doakan mereka ya. Amin. Oke, yang kedua peran bapak dan anak yaitu adalah meneladani Bapak Ibu. Jadi seorang bapak harus memberikan teladan dan anak harus mau
Dani Bapak Ibu. Jadi ini peran kedua yang harus ada untuk setiap anak-anak kita. Seorang bapak harus memberikan teladan dan seorang anak juga harus mau diteladani. Banyak anak-anak gak mau ikut teladan bapaknya. Ya iyalah, bapaknya ngomong, jangan ngerokok ya, tapi ngomongnya sambil ngerokok. Gimana caranya anaknya mau nurut? Ya gitu ya. Karena teladan itu harus dilakukan Bapak Ibu. Kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tadi di 1 Korintus 4 juga berkata kalau misalkan jemaat di Korintus tuh punya beribu-ribu pendidik. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita, anak-anak rohani kita itu boleh mendapatkan teori firman dari tempat lain. Itu sangat baik apa adanya. Tapi teladan atau gimana cara mempraktekannya itu adalah peran seorang bapak. Komsel-komsel jadilah teladan. PKS-PKS nih. Mentor-mentor, kompak-kompak harus ada teladan. Kalau kamu suruh anak-anak komsel mau saat teduh tapi kamu gak pernah share saat teduh, ya gimana mau anak-anaknya saat teduh, betul? Iya. Biarlah bertobat ya Bapak Ibu. Sama saya juga harus bertobat Bapak Ibu. Jadi teladan itu penting Bapak Ibu. Yang terakhir, wah ini agak cepat nih firman ini. Oh ada ayat lagi, aduh Tuhan Yesus. Lupa saya, deg-degan soalnya. 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 gantian. Yang 16 wanita, yang 17 laki-laki. 2, 3. Justru itulah sebabnya aku mirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap. Di sini bahkan Paulus mengirim anak kesayangannya Timotius, bukan anak jasmani ya Bapak Ibu ya, anak mentor lah. Dikirim Timotius untuk jadi teladan di Korintus. Bahkan di sini Paulus dengan jelas mengatakan seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Paulus pun meneladani hidupnya, dia memberikan teladan dalam hidupnya, melakukan setiap perkataannya. Ini yang harus kita lakukan, jangan lupa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Oke? Yang ketiga, yang terakhir. Oke, kalau dengar kata yang terakhir biasa ada kuasa ya. Mata-mata yang ngantuk sudah mulai melek. Punggung-punggung yang tertekuk sudah mulai tegak ya. Oke, yang ketiga, bapak harus memberikan kopi dan anak harus menerima kopi. Ya ini kopi bukan kopi saset ya Bapak Ibu ya. Jangan pulang dari sini berbondong-bondong bapak-bapak beli kapal api buat anaknya, enggak ya. Jadi kopi ini akronim Bapak Ibu. Kopi itu singkatan dari kasih, otoritas, peneguhan, dan identitas. Ini 4 hal yang harus diterima anak kita supaya pertumbuhannya maksimal. Kalau nggak dapat 4 hal ini Bapak Ibu, anak-anaknya akan stuck. Sampai dia umurnya gede pun, dia akan stuck pertumbuhan rohaninya. Kak yang pertama, kasih. Next. Oke, wah ini memang hari ini pokoknya temanya bapak anak ya. Setiap bapak harus memberikan rasa aman kepada anaknya di dalam kasih. Sejati tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama dan yang paling sulit dilakukan. Karena kita punya kewajiban sebagai bapak untuk memberikan kasih agape. Bukan kasih eros, bukan kasih filia. Kasih agape itu apa? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak menuntut balik. Ini yang ternyata kita harus punya dulu. Jadi makanya Bapak Ibu gak mungkin bisa melakukan pembapaan kalau kamu gak pernah terima kasih daripada Tuhan. Ya iyalah mau kasih apa orang gak punya kasih agapenya. Tapi siapa yang percaya hidupnya dikasihi Tuhan? Boleh angkat tangan, saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang belum kalian lihat kiri kanan dengan mata terhakimi. Wah. Itu yang harus mendapatkan kasih agape daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu kalau kamu sudah menerima kasih agape, kamu pun bisa melakukannya. Jadi jangan bilang kayak mana mungkin saya bisa memberikan kasih tanpa syarat kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya. Itu kan bagian Tuhan gitu kan. Enggak Bapak Ibu, karena Tuhan dengan jelas menuliskan juga berbicara kepada umatnya. Hendaklah kamu sempurna seperti aku adalah sempurna. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah untuk kamu mengasihi agape,
mengasihi tanpa syarat, berarti kamu bisa melakukannya. Dan kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18, nih gak ada di slide. Itu aku bacain aja buat Bapak Ibu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Berapa banyak kita lihat anak-anak kita gak berani pulang ke rumah kalau berbuat kesalahan. Ini yang sebenarnya gak pernah diterima sama anak-anak. Kasih tanpa syaratnya. Yang pertama kali ditegur kalau anak berbuat kesalahan adalah kamu salah. Akhirnya anak-anak pikir saya selalu salah. Lupa ada kasih agape yang harus dipraktekkan Bapak Ibu. Sementara kalau misalkan anak-anak mendapatkan kasih agape, kasih yang tak bersyarat, dikasihi dengan seikhlas mungkin, anak-anak pada saat salah pun dia akan berani datang ke bapaknya. Anak-anak Komsel yang suka menutupi dosa dari PKS-PKS-nya, itu pun adalah tanda kalau misalkan PKS-nya mungkin belum praktekin kasih agape. Pada saat mendoakan, pada saat memberikan masukan, ada intervensi kayak, ini mah bukan siapa-siapa gue lah. Ngapain gue pusing-pusingin hidup orang ini. Nanti juga menghilang. Tapi kita perlu kasih agape itu Bapak Ibu. Supaya setiap orang yang menerima kasihnya dapat rasa aman. Tidak punya ketakutan. Pada saat dia tahu dia butuh tempat kembali, dia datang kepada orang yang tepat. Amin. Kasih agape. Next, yang kedua adalah otoritas moral Bapak Ibu. Jadi makanya banyak Gen Z yang, aku kadang kalau ngomong gini gak enak juga ya. Tapi kalau kita lihat tuh moralnya suka kurang ya Bapak Ibu ya. Otoritas moral tuh wajib diberikan orang tua kepada anaknya, entah kamu PKS, entah kamu Bapak Jasmani atau Ibu Rohani. Ini harus diberikan. Moral itu adanya di mana Bapak Ibu? Adanya di 10 perintah Allah. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, entah itu jasmani atau rohani, kita harus mengajarkan 10 perintah Allah. Karena itu moral, dilarang membunuh, dilarang mencuri dan sebagainya macamnya, ada sebagai macamnya. Ini moral bagi seorang manusia dan harus dibenarkan pada saat mereka tidak melakukan kegiatan moral ini. Harus ada teguran yang masuk kepada anak-anak kalau mereka salah. Jangan sampai kita jadi bapak burung unta yang di Alkitab tuh ada ya Bapak Ibu. Bapak burung unta itu bapak yang tidak peduli sama anaknya. Jangan sampai kita jadi bapak yang seperti itu buat anak-anak kita. Harus kita tegur kalau dia salah. Bahkan kenapa ada yang bapaknya pendeta tapi anak-anaknya jadi kafir atau murtad Bapak Ibu. Karena dia tidak mendapatkan teguhan otoritas moral ini. Jelas-jelas perintah pertama jangan ada Allah lain daripadamu. Ini harus kalau kalimat kasar itu harus dicuci kepada otak-otak anak kita ya. Nggak boleh ada Allah lain. Supaya apa? Mereka nggak murtad. Karena kalau misalkan murtad efeknya sangat mengerikan. Allah adalah Allah yang pencemburu yang membalaskan dari keturunan ke keturunan berikutnya. Jangan sampai keturunannya jadi terkutuk gara-gara lupa melakukan peran otoritas moral ini Bapak Ibu. Oke, amin. Jangan lupa otoritas moral. P berikutnya adalah peneguhan potensi. Jadi sebagai bapak harus aktif untuk melihat potensi yang dimiliki anak-anaknya. Contoh kalau di PKS, di Komsel, ngelihat nih anak suka ngomong, ya berarti mungkin dia punya bakat untuk jadi pembina SPK, pementor-pementor. Ini harus diarahkan. Harus ada peneguhan potensi di situ. Dan anak-anak pun harus punya hati anak untuk menerima, oh ternyata menurut otoritasku aku punya loh karunia tersebut. Kalau misalkan anak-anaknya nolak, kayaknya kamu bawa firmannya bagus deh. Terus anaknya mau, enggak. Aku nggak bisa firman. Pada saat seperti itu, kamu akan stuck dan tidak bertumbuh. Karena hati anakmu gagal untuk menerima hati bapaknya. Bapaknya udah mantau-mantau. Oh ini kayaknya calon PKS penggantiku nih. Woy. Tapi kata anaknya, tidak. Inilah aku, utuslah dia, kata anaknya. Ya banyak yang seperti itu tapi nyatanya ya. Inilah aku, utuslah dia. Tapi jangan semenjak dengar firman ini, kamu adalah PKS berikutnya. Jangan gitu juga ya Bapak Ibu ya. Harus benar-benar dilihat ini anak benar gak bisa jadi PKS ya. Jangan sampai peneguhan potensi ini jadi batu sandungan nanti.
Dan anak-anak juga harus tunduk dan mempercayai peneguhan daripada pemimpinnya. Aku percaya dengan ada peneguhan ini, anak-anak semakin yakin. Karena saya pun bisa berdiri di sini, bisa membawakan firman itu pun dari teguhan otoritas di atas saya. Kalau misalkan enggak, ya Tuhan Yesus saya di situ aja tadi keluar keringat dingin Bapak Ibu, deg-degan tahu bawa firmannya. Tapi karena ada peneguhan, ada dorongan dari pemimpin, dari mentor saya, ada yang bilang, oh iya kamu bisa bawa firman, saya akhirnya berani melangkah. Nah ini yang kadang anak-anak gak dapet. Akhirnya apa? Mereka tidak berani melangkah dan mengambil keputusan. Karena gak pernah diteguhkan potensi hidupnya. Anak jasmani juga sama, anak rohani juga sama. Oke? I yang terakhir, ini kalau ini beneran terakhir. Identitas sejati, jadi kayak yang pertama apa? Kasih ya. O, otoritas moral. P, peneguhan potensi. Yang terakhir identitas sejati Bapak Ibu. Bapak harus memberikan identitas kepada anaknya, karena tanpa identitas seorang anak akan bingung siapa dirinya sebenarnya. Banyak anak-anak muda sekarang gak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kalau ditanya siapa kamu, dia gak bisa jawab. Padahal jawabannya simple, siapa kamu? Saya adalah anak Allah, simple gitu doang. Kebanyakan Bapak Ibu, anak-anak muda tuh membangun identitas, mungkin gak cuma anak muda ya, tapi mungkin sampai orang dewasa pun ada. Membangun identitas dari sesuatu yang berubah-berubah. Membangun identitas dari apa kata orang, dari penampilannya, dari pencapaiannya. Akhirnya kalau misalkan contohnya saya membangun identitas dari penampilan. Itu sesuatu yang berubah karena penampilan saya akan berubah terus menerus. Sekarang kan ganteng maksimal ya. Cuman saya dan istri saya yang setuju. Tapi kalau misalkan mukanya berubah, akhirnya identitasnya akan berubah. Dan akhirnya percaya dirinya akan turun. Karena membangun identitas di atas dasar yang berubah-berubah. Kalau dibangun dari apa kata orang, ya kalau kata orang kamu keren hari ini, kamu keren. Tapi kalau kata orang kamu jelek hari ini, ya kamu jelek. Bangunlah identitas dari sesuatu yang tidak berubah. Yang tidak berubah apa? Kata firman. Karena dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya firmannya ya dan amin. Gak berubah Bapak Ibu. Kata Tuhan, kamu adalah anak-anakku yang kukasihi, yang dulu sudah berlalu, tenang saja. Gitu. Ya itu jati diri kita sebagai seorang anak dan seorang bapak pun harus meneguhkan itu kepada anak-anak kita. Makanya kalau gak pernah diteguhkan, masuklah Bapak Ibu LGBT. Ada kan kalau sekarang ada Q-nya, ada queer gitu kan, perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki pakai baju perempuan gitu. Itu karena gak pernah diteguhkan siapa dirinya. Peneguhan identitas adalah hal yang penting Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya pun punya kesaksian ya. Punya kesaksian ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, peran pembapaan ini penting untuk gereja kita, untuk membangun siapa kita. Saya juga dulu kebetulan ditinggal papa saya dari kelas 5 SD. Jadi kalau ditanya peran bapak, tentu saya tidak mendapatkannya. Bahkan ya, saya juga bukan orang yang tajir melintir ya. Mama saya pun harus bekerja untuk membiayai anaknya. Walaupun anaknya cuma satu tapi kan gede ya. Jadi biayanya gede gitu. Mama saya pun jadinya generation sandwich. Dia harus membiayai orang tuanya juga. Harus membiayai anaknya, sekolahnya, rumahnya dan segala macam. Dan dia pemasukannya single income. Bekerja sama orang. Saya nggak ngerti arti kata pembapaan ini Bapak Ibu. Dari dulu tuh ya sebelum bertobat hidupnya nggak ngerti kasih agape itu apa. Yang saya tahu adalah pada saat saya mengasihi saya akan berharap untuk dikasih balik. Kalau gue tolong lu ya lu harus tolong gue balik dong, enak aja lu, rugi dong. Iya enak aja. Dari dulu hidupnya egois sebelum bertobat. Gak ngerti itu yang namanya saya tuh punya potensi, gak ngerti saya itu anak Tuhan dan segala macamnya. Puji Tuhan saya ketemu sama komunitas, saya ditarik dulu JIC ya, masih komunitasnya JIC, masuk komsel JIC. Akhirnya saya mengerti konsep pembapaan ini. Saya pun ada di sini pun adalah hasil dari pembapaan seseorang. Kebetulan mentor saya nggak datang hari ini, tapi dia adalah panutan buat saya. Dia juga pada saat kami melakukan pementoran, di situ dia juga menceritakan dari masalah hidupnya. Saya melihat
oh ternyata ada orang yang hidupnya masalahnya lebih berat daripada saya. Dan pada saat dia dilakukan tidak adil sama saudara-saudaranya sendiri, dia pun masih tetap untuk belajar mengasihi. Akhirnya saya mengerti, oh ini ternyata kasih agape. Saya mendapatkan teladan daripada dia. Saya dapat peneguhan potensi daripada dia. Saya dapat otoritas moral pada saat, karena saya juga gak suci-suci amat ya. Saya pun masih melakukan banyak kesalahan, apalagi masa-masa bertobat kan, itu kan masanya jatuh bangun dalam dosa. Itu pun saya setiap kali datang kepada dia tidak pernah menghakimi saya. Dia ajak saya untuk ayo kita bertobat lagi, kita bangkit lagi, kita lawan bareng-bareng lagi. Ternyata walaupun waktu itu mungkin pembapaan dan hati bapak, hati anak ini belum dibagikan ke gereja-gereja, tapi saya sudah mendapatkan duluan. Dan itulah yang membuat saya akhirnya bisa sampai sekarang ini. Share firman ke Bapak Ibu, melayani teman-teman youth. Aku percaya sekarang pun pasti ada dorongan di hati kalian yang bilang kayak, aku harus jadi bapak yang benar mulai hari ini. Mungkin yang belum jadi bapak pun yang anak-anak, saya mau terima teguran hari ini untuk jadi anak yang benar. Karena saya percaya Bapak Ibu, gereja gak akan bisa bertumbuh kalau misalkan tidak ada peran bapak dan peran anak di dalam gereja tersebut. Kita tarik mundur, komsel pun gak akan bisa bertumbuh, kompak pun gak akan bisa bertumbuh. Bahkan pemuritan pun gak akan bisa bertumbuh kalau tidak ada pembapaan di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu tertegur hari ini, saya pun tertegur Bapak Ibu, ayo kita sama-sama bertobat, kita jadi bapak yang baik dan menjadi anak yang baik untuk komunitas kita. Amin. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tutup mata kita. Ya Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Begitu baik Engkau untuk anak-anak-Mu di tempat ini, begitu baik untuk kami setiap ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, dari setiap contoh dan teladan yang ada Engkau sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kami. Bahkan Tuhan di saat semua orang ya Bapak bilang Engkau salah padahal Engkau gak salah, Engkau masih tetap datang ya Bapak. Engkau mau mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau adalah contoh terbaik untuk hidup kami Tuhan. Dan kami mau ya Bapak mengambil tanggung jawab itu ya Bapak. Sama seperti Engkau mengambil tanggung jawab atas hidup kami. Mati untuk setiap dosa-dosa kami. Kami pun mau belajar ya Tuhan. Untuk mengasihi anak-anak rohani kami. Untuk mengasihi anak-anak jasmani kami ya Bapa. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami Yesus. Biarlah Tuhan Yesus firman hari ini ya Tuhan. Aku percaya Tuhan gak ada firman yang disebar dengan sia-sia Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa yang mendengar firman ini Tuhan. Mendapatkan hati seorang Bapa dan hati seorang anak Tuhan. Pada saat next time mereka melakukan pemuritan, pada saat mereka next time melakukan pementoran Tuhan. Ada pembapaan yang turun Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan, karena kami ya Bapa gak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu ya Bapa ada di dalam kami untuk melakukan itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kami membangun fondasi kami di atas dasar yang kuat. Biar setiap daripada kami yang mendengarkan firman malam hari ini gak cuma pulang dengan tangan kosong Tuhan. Tapi mengambil sebuah komitmen ya Bapa untuk melakukan firman-Mu. Thank you Jesus, thank you Roh Kudus, thank you Bapa. Hanya padamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.